Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Melalui video ini kita akan belajar buku 3H Praja Muda Karana. Nah, kita sudah masuk ke subtema 2 dengan tema Aku Anak Mandiri. Nah, kita masuk pembelajaran 1 dan 2. Baik, dalam video kali ini kita akan masuk dalam buku halaman 43 pembelajaran 1. Mari buka bukunya. Di pembelajaran 1 ada cerita tentang pramuka mandiri. Jadi nanti waktu kita bertemu di Zoom, ini akan kita baca ya. Baik. Nah, untuk berbicara tentang pramuka mandiri ini kemarin kita sudah belajar ada dua, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, Dwi Dharma itu mengajarkan kita agar selalu berbakti kepada ayah dan ibu, serta selalu berani dan tidak putus asa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita menjalankannya? Nah, caranya banyak cara ya, tapi salah satu cara untuk menjalankan berbakti kepada ayah dan ibu adalah dengan bersikap mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah mampu melakukan kegiatan hidup tanpa bergantung orang lain. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau dalam kepramukaan itu saat berlatih pramuka, itu dilihat kemandiriannya dengan cara bagaimana anak bisa menyiapkan seragam dan sepatunya sendiri. Nah, itu ya. Jadi, kita harus menyiapkan seluruh perlengkapannya seperti topi, kacu, dan bekal sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan mandiri. Nah, dengan sikap mandiri, kita telah membantu ayah dan ibu. Nah, membantu ayah dan ibu merupakan salah satu cara berbakti kepada orang tua. Untuk itu kita harus dapat mencoba untuk belajar mandiri, melakukan segala sesuatu dengan sendiri, pakai baju sendiri, menyiapkan sepatu sendiri, makan sendiri, nah gitu ya. Nah, bila hasilnya belum memuaskan hati, kita tidak boleh putus asa. Karena apa? Karena kita harus mencoba terus dan terus. Try again, oke? Nah, berulang-ulang kali sampai engkau bisa menjadi the winner, oke? Menjadi pemenang, bisa menjadi berhasil, memiliki sikap mandiri. Baik, kita masuk ke ayo jawab. Ada 4 soal. Pertama, makna dari mandiri. Apa itu makna mandiri? Tadi udah Miss jelaskan. Mandiri adalah mampu melakukan segala sesuatu, melakukan kegiatan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, apa yang diajarkan Dwi Dharma, ini tadi juga sudah Miss jelaskan, mengajarkan selalu berbakti kepada ayah dan ibu, serta berani dan tidak putus asa. Apa contohnya? Nah, contoh tadi sudah menjelaskan juga. Contohnya itu adalah belajar bersikap mandiri. Lalu bagaimana kita mencoba? Cara kita mencoba untuk bersikap mandiri yaitu dengan menyiapkan perlengkapan seragam, sepatu sendiri, atau perlengkapan yang harus kita gunakan, itu ya. Baik, kita masuk ke ayo berlatih. Ayo berlatih halaman 44. Di sini ada lingkari kata yang tepat. Jadi anak-anak lingkari kata yang tepat. Pertama, anggota pramuka dilatih agar dapat bersikap mandiri. Dilingkari ya. Lalu yang kedua, mandiri berarti melakukan kegiatan hidup tanpa bantuan orang lain. Ini halaman 44 ya. Yang ketiga, saat mencoba untuk mandiri kita tidak boleh berputus asa. Yang keempat, sebagai generasi penerus bangsa, pramuka harus berani dan kuat. Dan yang terakhir, nomor 5, bermanfaat. Ya, jadi kita harus bermanfaat kalau anak pramuka itu bagi orang lain. Baik, untuk halaman 44 anak-anak checklist ya. Checklist, coba anak-anak checklist apa saja kegiatan yang mandiri ya. Yang sudah bisa anak-anak lakukan. Nanti di Zoom Miss akan tanyakan lagi. Yang ayo beraktivitas halaman 44. Baik, nah kita masuk ke halaman 45. Saat mengenakan seragam pramuka itu banyak lambang.
dan tanda kelengkapan pada seragam. Apa saja itu lambangnya? Nah, ini dia. Ada lambang kepaduan dunia, pelantikan pramuka, barung, jabatan, kecakapan umum, dan khusus. Nah, lambang dan tanda ini berbentuk bangun datar. Nah, bangun datar ini kan sudah anak-anak pasti sudah tahu ya, lingkaran, belah ketupat, persegi, persegi panjang, segitiga. Nah, kita mau belajar apa sih artinya? Nah, dengan lambang bentuknya, apa arti dengan bentuknya ya? Masih di halaman 45. Persegi itu ada apa di situ? Di lambang tadi, lambang yang di atasnya. Yaitu persegi itu ada gelambang kepaduan dunia putra. Nah, itu ya kalau persegi. Kalau persegi panjang ini ada jabatan dan ada kecakapan umum. Nah, kalau segitiga itu ada lambang barung dan lambang kecakapan khusus, tapi dia terbalik segitiganya ya. Lalu kalau lingkaran ada lambang kepaduan dunia putri dan pelantikan pramuka. Oke ya. Baik. Nah, ini arti untuk lambang-lambangnya sesuai bentuknya ya. Nah, lalu anak-anak nanti akan belajar di halaman 46 yaitu di Ayo Berlatih. Nah, anak-anak akan mewarnai bangun persegi dengan warna merah, persegi panjang dengan warna biru, segitiga dengan warna hijau, lingkaran dengan warna kuning. Jadi nanti diwarnain ya. Dan nanti ini difotokan, ini menjadi tugasnya, nanti ini difotokan. Tugas pertama ya. Oke. Lalu kita masuk ke Ayo Belajar tetap di halaman 46 sampai 47. Nah, di sini ada tentang tarian. Jadi pramuka itu mencintai bangsa dan kekayaan budaya. Nah, pramuka diarahkan untuk mempelajari kebudayaan. Salah satunya kebudayaan tarian daerah. Nah, di sini ada tari merak, bondan, sampai remo. Anak-anak bisa lihat di sini kalau di buku cuma diwakili 4 tarian ya. Nah, dalam tarian itu memiliki banyak gerakan. Gerakan adalah unsur utama dalam menari. Ingat, gerak adalah unsur utama dalam menari. Gerakan-gerakan itu dipadukan menjadi sebuah rangkaian tarian. Nah, apa saja itu? Misalnya gerakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Ini adalah gerakan kepala, ya. Ada yang digeleng, menunduk, menenggak, menengok, dan berputar. Lalu, ada gerakan tangan, ada gerakan badan, dan ada gerakan kaki. Di halaman 48 ya. Nah, ini dia, ada 4 gerakan di sini. Oke. Lalu, di halaman 49, itu ada beberapa gerakan. Nah, ada 1 gerakan membungkuk, menekuk, memutar tangan. Nah, ada 3 gerakan di halaman 49. Nanti anak-anak perhatikan ya bagaimana caranya, tutorialnya ya. Dari bukunya ini ya. Lalu tugas yang kedua, anak-anak mempraktekkan gerakan kepala, badan, tangan, dan kaki dengan iringan lagu bebas. Jadi terserah mau lagu apa saja. Nah, hingga menjadi sebuah tarian kreasi masing-masing anak. Jadi anak-anak membuat satu tarian bebas, tapi gerakannya dengan gerakan kepala, badan, tangan, dan kaki yang ada di halaman 47 sampai 48. Nah, tapi kalau anak-anak mau kreasikan ke halaman 49, gerakan membungkuk, menekuk, atau memutar tangan juga boleh. Jadi dikreasikan aja. Ya. Nah, jadi nanti anak-anak kirim videonya. Ini bentuk video, lagunya bebas, ya. Nah, kirim videonya ke WA, ke Classroom. Tapi nanti kalau di Classroomnya ada kendala, boleh langsung ke WA Miss, oke? Oke. Baik, nah kita sebelum masuk ke Ayo Berlatih, di halaman 51, kita masuk ke halaman 50 dulu. Kita akan melihat mengambil keputusan. Nah, anak-anak ingat ketika kita diperhadapkan dalam suatu kondisi apapun, kita akan mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus memikirkan dampaknya dari keputusan tersebut. Jika kita mengambil keputusan berdasarkan teman, maka
salah satunya itu kita tidak akan bisa mandiri. Nah, kemandirian itu sangat perlu saat kita mengambil keputusan. Karena saat kita tidak mandiri, maka kita akan bisa salah mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kebenaran agama dan aturan masing-masing, ya. Jadi harus sesuai dengan agama, tidak boleh di luar agama masing-masing. Oke, nah kita masuk ke ayo berlatih. Ada 5 pernyataan yang anak-anak lihat dan melengkapi pernyataan yang kosong itu dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Yang pertama itu di halaman 51 ya, kebebasan. Nah ya, jadi setiap orang memiliki kebebasan. Nomor 2, dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh terpengaruh oleh teman. Nomor 3, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Nah, itu penting ya. Dan yang keempat, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengambil keputusan. Terakhir, keputusan harus berdasarkan kebenaran agama dan aturan yang ada. Ini ya. Ini ada di halaman 51. Oke. Baik, kita masuk ke halaman 52. 52 tadi tentang mengambil keputusan. Nah, setiap orang itu berhak untuk mengambil keputusannya sendiri. Bila orang itu banyak, maka cara mengambil keputusannya adalah dengan musyawarah. Nah, tapi itu untuk kepentingan orang banyak ya. Jadi diambilnya tidak boleh dengan keputusan sendiri, karena keputusan untuk orang banyak itu harus diambil dengan musyawarah. Lalu apa itu musyawarah? Musyawarah adalah salah satu ciri bangsa Indonesia. Kenapa menjadi ciri bangsa Indonesia? Karena sejak dulu nenek moyang kita selalu bermusyawarah dalam memutuskan masalah bersama. Itu ya. Jadi musyawarah itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbolnya adalah kepala banteng. Kenapa harus kepala banteng? Karena hewan banteng itu senang berkumpul bersama kawannya, bersama temannya. Nah, sila keempat juga memberikan tuntunan untuk selalu mengutamakan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, keputusan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama itu ya. Nah, seluruh peserta musyawarah itu adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi semuanya harus mengikuti ya. Oke, di halaman 52 ada ayo jawab. Yang pertama, siapa saja yang berhak bersikap mandiri dalam mengambil keputusan? Setiap orang berhak ya. Nomor 2, mengapa musyawarah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia? Karena sejak dulu nenek moyang kita sudah selalu bermusyawarah dalam memutuskan masalah. Nomor 3, bunyi sila keempat. Nah, kerakyatan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 4, tuntutan apa? Itu selalu mengutamakan kesepakatan bersama. Dan terakhir nomor 5, seluruh peserta musyawarah. Ini dia ya, seluruh peserta musyawarah. Oke, untuk halaman 53 bagaimana sikapmu? Anak-anak tolong checklist ya. Dan nanti di Zoom akan ditanyakan kembali. Oke, jangan lupa tugas untuk hari ini. Dengan pembelajaran 1-2 ada 2 tadi tugasnya. Yang pertama anak-anak akan mewarnai sesuai bangunnya, yaitu persegi dengan persegi. Persegi panjang warnanya apa tadi, segitiga. Dan anak-anak membuat sebuah karya, yaitu membuat tarian tadi. Nah, dengan gerakan-gerakan baik kepala, badan, kaki, tangan tadi ya. Lagunya bebas dikreasikan. Dikumpulnya paling lambat hari Senin ya. Bye-bye. Jangan lupa kumpul tugasnya ke Classroom. Kalau kesulitan ke WA Miss ya, Oke, bye-bye. Sampai jumpa video selanjutnya ya.